dan kemudian aku pun melangkahkan kakiku menuju dapur. Tapi anehnya, aku masih di dapur dan membuatkan minum untuk ibu-ibu tersebut. Dari arah dapur, aku melihat ibu-ibu tersebut yang sebelumnya duduk di ruang tamu. Waktu itu tiba-tiba terlihat berdiri dan berjalan pelan ke arah kamar tempat di mana suamiku tertidur. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut dan bergegas menyusul ibu-ibu tersebut dengan perasaan yang juga sangat kebingungan. "Loh, ibu mau ngapain?" teriakku sambil menyusulnya ke arah kamar suamiku. Namun anehnya ketika aku sampai di kamar suamiku, tiba-tiba jantungku berdetak kencang dengan tubuhku yang juga seketika gemetar tidak karuan. Bagaimana tidak, sosok ibu-ibu yang kulihat jelas dengan mata kepalaku sendiri sedang berjalan masuk ke arah kamar suamiku. Waktu itu tiba-tiba menghilang begitu saja. "Loh, kok hilang?" ucapku kaget dengan seketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Sayangnya, belum selesai aku menoleh ke kanan dan ke kiri, pagi itu Mas Tommy yang sebelumnya tertidur pulas, waktu itu tiba-tiba berteriak kencang dengan kembali memuntahkan darah dan paku yang terlihat semakin banyak saja. Dan tidak hanya itu, wajah Mas Tommy juga sudah terlihat sangat pucat dengan otot wajahnya yang juga terlihat menjalar keluar mengecap di sela-sela kulit wajahnya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika kembali menenangkannya dan segera pergi ke kota untuk mencari bantuan kepada Pak Ahmad sesuai dengan arahan Mas Tommy sebelumnya. Hingga akhirnya berbekal informasi yang diberikan oleh Mas Tommy, siang itu pun aku berhasil menemukan kediaman Pak Ahmad yang ternyata beliau adalah pengasuh salah satu pesantren kecil yang ada di kota tersebut. Dan setelah aku memperkenalkan diri dan menceritakan semua yang terjadi, akhirnya siang itu aku bersama Pak Ahmad dan seorang dokter pun kembali menuju rumah untuk segera mengobati Mas Tommy. Sayangnya sesampai aku di rumah, waktu itu aku melihat keadaan Mas Tommy sudah sangat mengkhawatirkan saja. Seluruh tubuhnya kejang, ditambah dengan matanya yang melirik ke sana dan kemari, seolah-olah sudah sempat membuat aku pasrah dengan semua yang terjadi. Dan untungnya setelah ditangani oleh Pak Ahmad dan dokter yang ada di situ, akhirnya Mas Tommy pun bisa kembali tidur, meski keadaan tubuhnya bisa dikatakan jauh dari kata baik-baik saja. "Besok malam saya kesini lagi. Oh iya, nanti malam jangan tidur di dekat suamimu ya. Sepertinya dia masih dalam kendali ilmu hitam. Takutnya nanti kamu kenapa-napa. Dan mohon maaf, tangan dan kaki suamimu sementara saya ikat dulu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tenang saja, tadi suamimu juga sudah disuntik dokter Didi kok. Diberi obat penenang dan obat medis yang dibutuhkan. Jadi insya Allah semuanya akan aman. Dan nanti malam akan saya terawang dulu dari rumahku. Ada apa sebenarnya di rumah ini?" ucap Pak Ahmad dengan seketika berpamitan pergi. Mendengar hal itu, aku pun seketika mengangguk dengan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia membantuku. Dan setelah kepergian Pak Ahmad, aku pun sejenak melihat bagaimana keadaan suamiku yang saat itu masih terlihat diikat di bagian tangan dan kakinya. Pemandangan waktu itu hingga kini benar-benar masih teringat jelas di benakku. Suara yang kusayang dan kucinta waktu itu benar-benar diikat layaknya orang yang sedang mengalami gangguan jiwa. Singkat cerita, setelah kurasa Mas Tommy sudah lelap dengan tidurnya, aku pun akhirnya masuk ke dalam kamar tidur lain yang terletak tidak jauh dari kamar tidur Mas Tommy. Sore itu, aku juga sangat kelelahan. Akhirnya aku pun memutuskan untuk segera beristirahat agar tubuhku tetap dalam keadaan baik-baik saja. Akhirnya malam pun tiba. Malam itu ketika aku masih lelap dengan tidurku, aku tiba-tiba terbangun karena aku mendengar suara Mas Tommy memanggil namaku yang ternyata waktu itu Mas Tommy tiba-tiba kulihat sudah ada di pintu kamar tempat aku tidur di malam itu. Dan dengan tidak dalam keadaan terikat, malam itu Mas Tommy benar-benar tiba-tiba sudah dalam keadaan berdiri sambil memandangiku. "Loh, Mas, kamu sudah sehat? Siapa tadi yang buka ikatanmu?" tanyaku dengan perasaan yang sedikit keheranan. "Sudah," jawabnya sambil berjalan ke arahku. "Jangan sakit lagi ya, Mas," sahutku pelan sambil memeluk tubuh Mas Tommy yang saat itu berada tepat di depanku. Namun anehnya bukannya menjawab ucapanku,
Malam itu Mas Tommy tiba-tiba meraba tubuhku dan langsung menciumiku dengan penuh nafsu. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut dan langsung menghentikan tindakan Mas Tommy. Karena aku tahu Mas Tommy saat itu masih belum benar-benar sembuh dari sakitnya. "Mas, jangan dulu mas, kamu masih sakit," ucapku. Dan tanpa memperdulikan semua perkataanku, Mas Tommy pun terus saja menciumi seluruh tubuhku dengan sekali menjambat rambut lurusku. Mas, bentar mas," rintihku. Singkat cerita, malam itu pun kami berdua melakukan hubungan suami istri yang berbeda daripada sebelumnya. Malam itu, Mas Tommy benar-benar bukan seperti Mas Tommy yang kukenal biasanya. Dia yang biasanya memperlakukanku dengan lembut ketika berhubungan badan, malam itu dia benar-benar terlihat kasar dengan tenaga yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan malam itu bisa dikatakan hampir 3 jam aku berhubungan badan dengannya. Dan puncaknya, setelah semua kegiatan kami telah selesai, akhirnya aku pun tertidur lelap di pelukan Mas Tommy. Karena tubuhku yang sudah sangat kelelahan tidak karuan. Dan akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, semuanya malah semakin aneh saja. Pagi itu, aku terbangun. Aku tiba-tiba melihat seluruh tubuhku sudah dipenuhi luka lebam entah kenapa. Dan tidak hanya itu, di tempat ranjang tidurku pagi itu aku banyak sekali melihat cacaran bunga melati yang aku pun tidak tahu dari mana asalnya. Mengetahui hal itu aku pun seketika terkejut. Karena pagi itu aku pun juga tidak melihat adanya Mas Tommy ada di sisiku. "Mas," teriakku sambil memanggil nama Mas Tommy dengan aku yang mulai mengenakan pakaianku satu persatu. Namun anehnya, pagi itu aku mendengar suara Mas Tommy menjawab panggilanku tetap dari arah kamar tidurnya. "Iya dek, ada apa? Aku lapar," teriak Mas Tommy dari arah kamar tidurnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut dan segera berjalan ke arah kamar tidur Mas Tommy dengan perasaan yang sudah sangat kebingungan. Setelah sampai di kamar Mas Tommy dan membuka pintunya, pagi itu jantungku kembali berdetak kencang karena saat itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, tangan dan kaki Mas Tommy masih tetap dalam keadaan terikat kuat di ranjangnya. "Loh, kamu masih di sini mas? Bukannya kamu kemarin malam nyusul aku tidur di kamar sebelah?" tanyaku heran. "Enggak, aku nggak bisa bergerak gini kok. Mana bisa aku nyusul kamu?" jawab Mas Tommy jelas. Mendengar hal itu, aku pun memutuskan untuk tidak meneruskan pertanyaanku karena aku mulai sadar jika kemarin malam yang tidur bersamaku ternyata bukanlah Mas Tommy, melainkan setan. Dan jika aku terus mempertanyakan tentang hal itu, aku pikir akan melukai perasaan Mas Tommy jika Mas Tommy tahu kejadian yang sebenarnya terjadi. Untuk itu, akhirnya aku pun mencoba tenang dan perlahan mulai mengalihkan topik pembicaraan. "Ya sudah, aku buatkan makanan dulu ya mas," ucapku pelan. Dan setelah aku selesai membuatkan makanan untuk Mas Tommy, aku pun seketika kembali ke kamar Mas Tommy untuk segera menyuapinya. Waktu itu ketika masih kusuapi makanan, Mas Tommy tiba-tiba bertingkah sangat aneh dengan sesekali memintaku untuk segera melepaskan ikatannya. "Habis ini buka ikatanku ya dek, aku sudah sembuh," pinta Mas Tommy. "Jangan dulu ya mas, nanti saja nunggu Pak Ahmad," sahutku pelan. "Kamu ini istri macam apa? Cepat lepaskan ikatanku," teriak Mas Tommy tiba-tiba dengan nada suara yang juga sudah berbeda dari sebelumnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika sadar jika Mas Tommy masih dalam pengaruh setan dan dia mencoba mengelabuiku agar aku mau melepaskan ikatannya. Bahkan waktu itu dia juga sekali merintih, tertawa dan sekali membentakku agar dia bisa segera lepas dari ikatannya. Dan tidak hanya itu, dia juga sekali terlihat mengeluarkan paku berkarat yang diludahkan keluar dari dalam mulutnya. Mengetahui hal itu, aku pun memutuskan untuk segera kembali mengunjungi Pak Ahmad karena aku sudah tidak tega dengan keadaan Mas Tommy yang terlihat sudah semakin mengkhawatirkan saja. Namun sayangnya ketika aku masih mempersiapkan diri untuk kembali mengunjungi kediaman Pak Ahmad, tiba-tiba dari kemaluanku, aku mengeluarkan banyak sekali darah yang kutahu. Saat itu bukanlah darah haid yang seperti biasanya. Darah tersebut terus saja keluar entah kenapa,
Ditambah dengan rasa gatal yang semakin lama terasa semakin sakit saja. Merasakan hal itu, tentu saja aku pun seketika menangis terseduh-seduh. Dengan terus mengusapnya, meski ku tahu darah tersebut terus saja tidak berhenti keluar begitu saja. Ya Allah, kenapa ini? Rintihku dengan sesekali mendengar suara Mas Tommy yang terdengar keras tertawa-tawa dari arah kamar tidurnya. Namun untungnya, Tuhan berkehendak lain. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Pak Ahmad datang bersama dengan 7 muridnya yang saat itu seketika membuatku perasaanku sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Waktu itu aku pun seketika menangis terseduh-seduh sambil menceritakan kejadian semalam yang juga telah menimpaku. Dan akhirnya, ketujuh murid Pak Ahmad pun terlihat masuk ke dalam kamar suamiku dengan aku yang kini ikut berbaring dengan tidak henti-hentinya membalut kemaluanku dengan tisu. Waktu itu Pak Ahmad tiba-tiba terlihat keluar berkeliling rumah dengan mulutnya yang juga terlihat komat-kamit membaca doanya. Dan tidak hanya itu, semua murid Pak Ahmad pun juga terlihat membawa barang-barang aneh yang saat itu aku pun tidak tahu untuk apa fungsinya. Mulai dari daun kelor, berbagai macam bambu, dan barang-barang lainnya. Lalu sekitar pukul 1 siang, Mas Tommy yang sebelumnya berteriak kencang, siang itu pun sudah terdengar tenang. Tidak seperti sebelumnya. Darahku yang sebelumnya terus keluar pun siang itu juga perlahan berhenti keluar karena minuman yang diberikan oleh Pak Ahmad. Akhirnya di situ Pak Ahmad mulai menceritakan apa yang sepertinya menjadi penyebab dari semua kejadian yang telah terjadi. Keluarga Tommy sepertinya kena santet dari banyak orang. Hal itu sudah biasa kupastikan dari semua bukti yang kutemukan. Di rumah ini, saya melihat tidak hanya ada satu jenis santet yang menyerang, tapi bermacam-macam. Ucap Pak Ahmad dengan mengeluarkan benda-benda yang sepertinya telah ditemukan di sekitar bagian rumah. Saya nggak ngerti apa-apa, Pak. Saya baru sebentar tinggal di rumah ini, dan Mas Tommy tidak pernah cerita tentang hal ini, sahutku polos. Benar sekali, Pak. Kami warga juga udah tahu tentang hal itu kok. Sahut bapak-bapak yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah karena sepertinya beliau mendengar suara teriakan Mas Tommy saat proses penyembuhan tadi. Bapak ini siapa? Sahut Pak Ahmad. Saya tetangga sebelah, Pak. Pak Narso sepertinya memang pantas mendapatkan semua itu. Jawab bapak-bapak tersebut keras. Oh, jadi bapak toh yang sudah mencelakai keluarga ini. Jawab Pak Ahmad dengan langkah yang sedikit emosi. Sabar dulu toh, Pak. Saya jelaskan dulu. Bapak tidak kenal siapa Pak Narso kan? Jadi gini, Pak Narso adalah ayah dari Tommy. Beliau dulu semasa hidupnya pernah melakukan praktek pesugihan babi ngepet yang merugikan banyak warga yang tinggal di kampung ini. Buktinya banyak kok. Semua warga juga sudah tahu, bahkan Pak Narso sendiri pernah cerita ke kami dan mengancam akan mengambil semua harta kami jika tidak mau menjual tanah kami kepada Pak Narso. Dan mungkin karena ada beberapa warga yang dendam, akhirnya mereka melakukan semua ini kepada Pak Narso. Karena kami pun juga tahu, waktu itu jalur hukum tidak akan menang melawan Pak Narso, karena Pak Narso banyak uang. Dalam hal ini, saya juga tidak tahu siapa pengirim santet ini. Yang jelas, semua kejadian ini memang salah dari keluarga ini sendiri. Tanya aja tuh istrinya Tommy. Waktu itu apa ada warga yang berbelasungkawa ketika kematian Pak Narso? Gak ada kan? Terang bapak-bapak tersebut jelas sembari melihat ke arahku. Sudah Pak, sudah. Kalau keluarga Mas Tommy banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada tanah yang dibeli secara paksa, tolong Bapak beritahu tanahnya yang mana, biar saya yang urus. Kalau perlu, langsung saya kembalikan. Karena sekarang keluarga Mas Tommy hanya saya, tidak ada yang lain. Mas Tommy sekarang juga sudah sakit sepertinya itu. Apa Bapak masih belum puas? Jawabku lantang. Itu bukan urusan saya. Saya di sini hanya menyampaikan informasi agar kalian tahu betapa biadabnya keluarga ini. Jawab bapak-bapak tersebut singkat dengan berjalan pergi keluar dari rumah ini. Singkat cerita, akhirnya Pak Ahmad pun berpamitan kepadaku dengan memberi berbagai arahan agar semuanya tetap dalam keadaan baik-baik saja.
Saya pulang ya Mbak. Saya hanya bisa membantu sampai sini saja. Insya Allah nanti suamimu nggak muntah paku lagi karena santetnya sudah saya ambil. Tapi kalau misalnya ada lagi, Mbak boleh panggil saya. Dan jangan lupa, mulai sekarang rajinlah mengaji tepat di samping Tommy, biar dia segera sadar. Besok Dokter Didi biar kusuruh kesini untuk melihat bagaimana kondisi suamimu. Ucap Pak Ahmad lembut dengan seketika berpamitan pergi dari rumah ini. Mendengar hal itu, aku pun seketika menuruti semua arahan Pak Ahmad dan sekaligus mengucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah mau membantu banyak masalah ini. Dan seiring berjalannya waktu, kini Mas Tommy sudah tidak bisa lagi bangun dari tidurnya. Karena menurut Dokter Didi, Mas Tommy terkena penyakit stroke. Yang Dokter Didi pun sebenarnya juga terheran-heran kenapa penyakit tersebut tiba-tiba bisa menyerang tubuh Mas Tommy. Dan tidak hanya itu, aku pun yang sebelumnya tidak merasakan apa-apa waktu itu juga tiba-tiba hamil dengan sendirinya. Perutku tiba-tiba membesar begitu saja seiring dengan kondisi Mas Tommy yang semakin lama sudah sangat semakin memprihatinkan saja. Bahkan aku pun juga masih ingat setelah Mas Tommy diobati oleh Pak Ahmad, hampir di setiap malam aku selalu mendengar suara lonceng yang terdengar terus-menerus di jam-jam tertentu. Suara lonceng tersebut terdengar jelas mengelilingi rumah dengan disertai bau bunga melati yang selalu tercium dengan sangat kuat. Namun, karena aku sudah tidak menghiraukannya, aku pun mencoba acuh dengan aku yang terus fokus merawat Mas Tommy yang masih terlihat berjuang melawan sakitnya. Waktu itu, setiap pagi, siang, dan malam, aku selalu berada di sampingnya untuk memenuhi semua kebutuhannya, mulai dari makanan dan sebagainya. Waktu itu benar-benar kusediakan meskipun kini perutku sudah semakin besar saja. Sumber keuanganku untuk memenuhi kebutuhan Mas Tommy waktu itu dari uang penjualan kembali tanah yang menurut warga dulunya dibeli secara paksa oleh keluarga Mas Tommy. Singkat cerita, kini perutku semakin lama sudah semakin besar. Bahkan waktu itu aku bisa dibilang sudah mulai kesulitan untuk bergerak, walau hanya sesaat saja. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Malam itu di tengah-tengah, aku masih sholat malam tepat di samping ranjang Mas Tommy. Tiba-tiba aku mendengar kembali suara gemerincing lonceng yang terdengar semakin lama semakin dekat saja. Suara gemerincing tersebut terdengar jelas dan sepertinya bersumber dari dalam rumah. Mendengar hal itu, aku pun hanya diam dengan terus melanjutkan bacaan doaku karena aku saat itu masih dalam keadaan sholat malam. Dan tidak hanya itu, di tengah-tengah aku masih dalam keadaan sholat, malam itu aku juga masih sempat melirik ke arah tubuh Mas Tommy yang saat itu tiba-tiba bergerak melingkar-lingkar entah kenapa. Karena aku rasa Mas Tommy saat itu sedang dalam keadaan bermimpi, aku pun terus saja melanjutkan sholatku. Dengan kini aku mendengar suara gemerincing aneh tersebut semakin lama sudah semakin dekat saja. Mendengar hal itu, aku pun seketika memejamkan mataku dengan menahan tubuhku yang saat itu juga sudah mulai bergetar karena ketakutan. Puncaknya ketika sholatku sampai dalam keadaan sujud, malam itu aku melihat ada bayangan hitam yang sepertinya masuk ke dalam kamar yang kutempati saat itu. Bayangan tersebut terpancar sekilas dari arah sajadah yang saat itu memang memantulkan cahaya lampu utama kamar itu. Dan setelah aku bangun dari sujudku, malam itu tiba-tiba tepat di depanku ada sesosok perempuan tua yang sedang jongkok dan menatap ke arahku dengan jarak yang sangat dekat. Wajah sosok tersebut terlihat busuk dengan bau yang ditimbulkan juga sangat tidak sedap, membuat saat-saat waktu itu tidak akan pernah bisa kulupakan. Kowe minggato, yang artinya kamu pergi saja, ucap perempuan tua tersebut dengan wajahnya yang benar-benar sangat menyeramkan. Mengetahui semua itu, aku pun berteriak ketakutan dan meloncat jauh ke belakang dengan seketika menutup kedua mataku karena aku yang
sudah tidak bisa lagi menahan rasa takut yang kurasakan. Dan tidak berhenti di situ saja, malam itu sosok perempuan tersebut juga terlihat merangkak ke atas ranjang dan menjilati tubuh Mas Tommy yang saat itu tiba-tiba bergerak dengan sangat hebat. Dan entah kenapa yang di pikiranku saat itu, aku pun malam itu seketika berlari keluar dari rumah itu dan meminta bantuan kepada para tetangga kanan dan kiri. Awalnya para tetangga tidak ada satupun yang bersedia membantuku. Namun setelah aku memohon hingga menyembah di depan mereka, akhirnya mereka pun terlihat luluh dan bersedia membantuku untuk menolong Mas Tommy. Sayangnya ketika aku sampai di dalam rumah malam itu, aku sudah tidak lagi melihat Mas Tommy dalam keadaan bernyawa. Waktu itu tubuh Mas Tommy terlihat kaku dengan lidahnya yang menjulur keluar dari dalam mulutnya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berteriak dan menjerit karena aku benar-benar merasa belum siap jika ditinggal Mas Tommy untuk pergi selama-lamanya. Singkat cerita, karena aku sadar jika semua ini sudah dikehendaki oleh Sang Maha Kuasa, akhirnya aku pun mencoba tetap kuat. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung tersebut dan kembali ke rumah orang tuaku. Kini setelah semuanya berakhir, akhirnya aku pun kembali hidup bersama orang tuaku dengan aku yang hingga umur sudah hampir tua ini masih belum saja mendapatkan seorang lelaki. Dan sampai cerita ini ditulis, aku tetap merahasiakan semua ini kepada keluargaku dan tidak pernah menceritakan sedikit pun kepada mereka jika aku pernah hidup di Banyuwangi dan pernah mengalami sebuah cerita yang mungkin tidak semua orang pernah mengalaminya.